Hilangnya Ye Chen dan aliansi Tiandao langsung membuat semua orang bertanya-tanya. Kyushu begitu besar, di mana mereka bisa bersembunyi. Para dewa dan manusia mencari Ye Chen. Namun, lebih dari sebulan telah berlalu tanpa kabar dari Ye Chen, termasuk anggota inti aliansi Tiandao. Pada saat ini, roh abadi di daratan Kyushu mulai menguat kembali. Kali ini, kecepatan Ki abadi lebih cepat dari sebelumnya. Hanya dalam beberapa hari, perubahannya cukup mengerikan. Semua tanaman di seluruh benua Kyushu tampak berubah menjadi peri. Semuanya berkilauan dengan Ki abadi. Terlihat sangat mengerikan. Terlebih lagi, semua tanaman tampaknya menyerap Ki abadi. Setiap tanaman tampaknya sedang berlatih dan dapat menjadi iblis besar. Tidak hanya tanaman, tetapi bahkan batu pun menyerap Ki abadi, yang tampaknya dapat menjadi Roh Kudus. Bahkan benda mati pun mulai menyerap Ki abadi. Dapat dibayangkan bahwa monster dan manusia, hampir membuka mulut mereka dapat menelan banyak Ki abadi. Tak perlu memikirkan cara untuk menyerapnya. Langsung saja masuk ke ladang eliksir. Di saat yang sama, beberapa orang yang sensitif pun ikut terganggu. Intensitas perubahan yang tiba-tiba di Kyushu menunjukkan bahwa era agung sudah dekat. Seiring dengan semakin intensnya perubahan di Kyushu, banyak iblis besar tiba-tiba muncul di pegunungan bersama Xian Wang Daotong. Beberapa monster yang belum pernah terlihat sebelumnya lahir dan menduduki negeri dongeng. Monster-monster ini telah mengusir kekuatan yang awalnya bercokol di ladang Fairyland. Kekuatan mereka sangat mengerikan, bahkan ada yang mencapai tingkat setengah langkah Raja Peri, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Akulah Raja Dharma Surgawi. Duduklah, binatang dewa pertama, binatang tanduk perak. Raja Peri Tianfa akan segera kembali, tetapi mereka yang menerobos masuk ke Gunung Tianfa akan dibantai. Di Gunung Tianfa, seekor monster raksasa berdiri dan berseru lantang. Monster, ini adalah binatang buas raksasa dengan panjang lebih dari 3 meter dan tinggi sekitar 2 hingga 3 meter. Kepala si pembunuh bertanduk tunggal berwarna perak, dan sisik peraknya berkilauan dengan cahaya senhan. Di punggung binatang bertanduk perak raksasa itu, terdapat juga seekor binatang bertanduk perak kecil, yang pernah dilihat Ye Chen di puncak Gunung Tianfa. Binatang bertanduk perak kecil itu membungkuk di atas binatang bertanduk perak besar, menyipitkan mata, tampak sangat nyaman. Kemunculan binatang bertanduk perak itu mengejutkan banyak orang di daratan Kyushu, terutama perkataan binatang itu. Raja abadi Gunung Tianfa yang dulu masih hidup. Dari era besar terakhir hingga era ini. Ini horor luar angkasa. Kini, di Gunung Tianfa, penduduk Zhao Xianzong telah dievakuasi, sehingga monster bertanduk perak langsung menduduki wilayah Zhao Xianzong. Pada hari kedua setelah kemunculan monster bertanduk perak, muncullah awan peri di Gunung Sengsu, dan sebuah bayangan virtual raksasa. Sosok itu adalah seorang pria parubaya. Pria parubaya itu tampak berdiri di Gunung Sengsu, dengan mata sedikit terpejam, tetapi meskipun terpejam, ia dapat merasakan aroma mengerikan yang menguar dari sekujur tubuhnya. Siapa ini? Mereka yang melihat bayangan itu terkejut. Apakah ini perwujudan seorang raja abadi? Banyak orang ketakutan, beberapa di antaranya gelisah. Jika ada raja abadi yang lahir, itu adalah hal yang besar. Air liur yang menetes di dalam kristal, membentuk lambang yang berkilauan. Peti mati kristal itu bersinar dengan cahaya yang sangat mengerikan. Ada retakan yang rapat di peti mati kristal, dan iramanya lebih berirama, persis sama dengan irama detak jantung. Di dalam peti kristal, Dao Tianzun terbaring tenang di dalamnya, tepat di jantung dada Dao Tianzun, memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah jantungnya telah pulih sepenuhnya. Pada saat itu, mata Dao Tianzun tiba-tiba terbuka, dan cahaya mengerikan memancar dari matanya. Setelah kedua cahaya ini muncul, tutup peti kristal pun tertiup terbuka. Saat Dao Tianzun membuka matanya, mata pria parubaya di Gunung Sengsu juga terbuka bersamaan. Dua cahaya memancar, seolah-olah dapat melihat seluruh alam semesta. Boom! Di Gunung Sengsu, terdengar suara gemuruh, dan seluruh gunung berguncang hebat. Gunung Sengsu tampaknya telah bangkit kembali. Kabut peri yang menyelimutinya kini bergulung-gulung, kasar, dan menakutkan. Munculnya sosok seperti itu di Gunung Sengsu menakutkan semua orang. Meskipun Ye Chen bersembunyi, ia juga mengetahui pergerakan Gunung Sengsu. Ia cukup terkejut. Ia satu-satunya yang tahu betul apa yang ada di Gunung Sengsu. Ia adalah seorang raja peri. Ia terlahir dengan tubuh Tao yang agung. Apakah Hu Tianzun sudah pulih? Mata Ye Chen berbinar dan jantungnya berdebar kencang. Di Gunung Sengsu, kabut peri bergulung-gulung, lalu perlahan-lahan menampakkan area yang dulunya tertutup kabut peri. Semua kabut peri mengembun dan berubah menjadi awan peri tebal, menggantung di puncak Gunung Sengsu, menampakkan kuil kuno Xianwang. Kuil kuno Raja Peri dipenuhi roh dalam kabut peri, yang membuat orang-orang tampak seperti Ke abadi, yang membuat orang-orang menantikannya. Itukah istana Raja Negeri Peri? Dewa, istana Raja Peri telah muncul. Apakah ada kuil kuno Raja Peri di setiap gunung yang diselimuti kabut peri? Benarkah ada Raja Peri yang datang ke Gunung Dewa? Ada kuil kuno Xianwang di puncak Xianzong di dinasti Sanxing. Kami tidak tahu. Pemimpin Xianzong di dinasti Sanxing tercengang oleh orang-orang. Pergerakan dan keheningan Gunung Sengsu terlalu besar, dan langsung menekan pergerakan tanduk perak. Semua orang sulit untuk menenangkan diri di gunung.
Banyak orang datang ke Gunung Sengsu untuk melihat apa yang ada di gunung. Tetapi tidak ada yang bisa melihat dengan jelas, dan tidak ada yang berani mendaki Gunung Dewa. Sepertinya ada sesuatu yang luar biasa di gunung ini. Ayo kita naik dan lihat apa yang bagus. Di sisi Dewa Takdir, seorang pemuda tersenyum. Baiklah, tidak ada jejak Ye Chen sekarang, ayo kita habiskan waktu. Pemuda lain juga tersenyum. Kemudian, kedua pria itu berjalan menuju Gunung Dewa Virtual. Kedua pria itu penuh dengan momentum yang luar biasa, dengan kekuatan yang melonjak, tetapi karena tertahan, sulit untuk keluar sepenuhnya, paling-paling hanya untuk menakut-nakuti orang. Dua orang telah memasuki puncak Gunung Sengsu dengan satu kaki, dan mereka akan naik ke kuil kuno Raja Peri. Namun pada saat ini, napas mengerikan keluar dari kuil kuno Raja Peri, yang langsung menuju kedua keturunan alam dewa. Kedua dewa itu sedikit mengubah ekspresi mereka, lalu mereka berkata, akulah yang datang ke alam dewa. Beranikah kau membantuku? Bagaimana dengan kedatangan dewa? Di zaman ini, aku telah membunuh 110 keturunan alam dewa. Suara berat terdengar dari kuil kuno Raja Peri. Sosok seperti itu muncul di kuil kuno Raja Peri, membuat mereka semua terkejut. Benarkah ada Raja Abadi di kuil kuno Raja Peri? Sebuah berita yang sangat menakutkan, sebuah batu menimbulkan ribuan gelombang, dan seluruh benua Jiushu berguncang. Raja Abadi tidak mati, mengerikan, Raja Peri yang mana ini? Dan membunuh keturunan para dewa. Untuk sementara waktu, semua orang membicarakannya, dan mereka sangat gembira hingga tak bisa tenang. Tao dan seni bela diri Tianzun benar-benar bangkit. Ye Chen merasa sedikit rumit. Dia memindahkan Tao Tianzun ke Gunung Sengsu. Yang pertama dibangkitkan, aku bertanya-tanya apakah ini berkatnya. Atau mungkin, inilah yang diharapkan oleh Tao Tianzun dan apakah dia telah membantu. Di Gunung Dewa Virtual, kedua keturunan alam dewa terkejut. Pihak lain memiliki napas yang terlalu kuat dan momentum yang mengerikan. Sekalipun mereka adalah keturunan alam dewa, wilayah mereka belum mencapai wilayah dewa di negeri dongeng, dan telah ditekan ke negeri dongeng. Kedua pria kuat alam dewa itu agak hampa, dan tiba-tiba mereka diliputi rasa takut. Kaki kedua mereka selalu tak tergoyahkan, bukan karena mereka ditekan, tetapi rasa takut di hati mereka membuat mereka takut untuk bergerak. Mereka adalah keturunan alam dewa, tetapi mereka takut di hadapan seorang Raja Peri. Itu memalukan bagi hati mereka. Pada saat ini, Taoist Tianzun keluar dari kuil kuno Raja Abadi. Seluruh tubuhnya bersinar, dan udara abadi berkibar, sangat luar biasa. Mata Taoist Tianzun tampak memiliki semacam sihir, yang membuat orang merasa sangat gemetar dalam sekejap. Setelah melihat Taoist Tianzun, rasa takut di hati mereka semakin kuat. Mereka bisa merasakan bahwa itu adalah keberadaan yang mengerikan. Kenapa kau datang ke negeri dongeng lagi? Sepertinya setiap kali di negeri dongeng, ada sesuatu yang terjadi di dunia dewamu. Kata-kata Tao dan seni bela diri dari surga sedikit tidak puas. Dua keturunan dunia dewa memandang Tao dan surga, dan hati mereka sedikit ngeri. Kemudian salah satu dari mereka berkata, zaman agung adalah zaman agung 6 kerajaan, dunia dewa adalah penguasa 6 kerajaan, dan tentu saja, mereka harus campur tangan di setiap era agung. Zaman agung 6 kerajaan dan 6 dunia yang baik mendominasi. Tapi di mataku, negeri dongeng memiliki aturan operasi negeri dongeng. Mengapa dunia dewa harus campur tangan? Apakah campur tangan dewa tidak cukup di era agung terakhir? Bagaimana kau ingin campur tangan di zaman agung ini? Surga Dawuhu menegur, Tao, para dewa harus menjaga ketertiban 6 kerajaan. Setiap era agung adalah angin berdarah. Hanya campur tangan dewa yang dapat menghentikan pertempuran lebih cepat. Lucu, kau tidak ditangani dengan baik di masa agung dunia dewamu, atau kau bermaksud campur tangan di negeri dongeng. Penghormatan surgawi terhadap Dawuhu sangat meremehkan. Kedua dewa itu tampak buruk rupa dan merasa sangat malu. Mereka bahkan dicemooh oleh Raja Peri. Di dunia dewa, mereka tidak akan memandang Raja Peri seperti itu, tetapi di negeri Peri, keberadaan seperti itu terlalu mengerikan. Aku akan memberimu jalan hidup jika kau belum sepenuhnya menginjakkan kaki di tanahku. Setelah Kaisar Tao berkata, lambaian tangan besar pecah, dan langsung membombardir dua keturunan dunia dewa. Kedua dewa itu langsung terguncang oleh kekuatan dahsyat Dawuhu Tianzun. Keduanya memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuh mereka seakan hancur berkeping-keping. Keduanya menjerit, lalu tubuh mereka seperti bola napas. Napas mereka mulai menghilang, dan seluruh orang itu tak berdaya dan lumpuh di tanah. Setelah melihatnya, semua orang terkejut. Seorang Raja Peri melambaikan tangannya dan melenyapkan kedua dewa itu. Beberapa dewa yang juga memperhatikan Gunung Sengsu terkejut. Mereka sangat menyadari kekuatan mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa jika melihat seluruh negeri Peri, hanya Raja Abadi yang dapat menandingi mereka, dan hanya yang kuat. Raja Abadi biasa saja tidak cukup. Tapi sekarang, Raja Peri di depan kita begitu kuat sehingga kita dapat melenyapkan mereka dengan lambaian tangan. Seberapa kuatkah itu? Siapakah orang suci ini? Sulit untuk menyembunyikan rasa takut mereka yang datang dari dunia dewa. Mereka dapat dihancurkan secepat mungkin. Kekuatan ini pasti telah mencapai batas Raja Peri. Dapat dikatakan bahwa seseorang dapat terbang ke alam dewa kapan saja. Peristiwa ini menyebar ke seluruh daratan Kyushu, dan semua orang di Kyushu memperhatikan situasi di Gunung Sengsu.
Sanxing Xianzong adalah yang pertama datang ke Gunung Sengsu, tempat mereka menetap selama bertahun-tahun. Sekarang ada Raja Peri yang begitu kuat di sini, dan mereka juga ingin mendapatkan perlindungan dari Raja Abadi. Tetua Taisang terkuat dari Sanxing Xianzong datang keluar Gunung Sengsu, memberi hormat dengan hormat dan berkata, Raja Xian yang terhormat, kami adalah Sanxing Xianzong di kaki Gunung Sengsu, dan Raja Xian kami adalah Sanxing Xianzun. Belum pernah mendengarnya, suara acuh tak acuh datang dari kuil kuno Xianwang di Gunung Sengsu. Tetua tertinggi Sanxing Xianzong terkejut dan berkata, kami Sanxing Xianzong hanya berharap untuk tinggal di Gunung Sengsu, dan berharap Raja Abadi dapat menganugerahkan rahmat. Pergilah. Dao Tianzun langsung menolak permintaan Sanxing Xianzong. Setelah mendengar ini, Tetua Taisang dari Sanxing Xianzong tidak berani berkata apa-apa lagi. Ia takut menyinggung Dao Tianzun dan hanya bisa mundur. Sanxing Xianzong tidak mendapatkan perlindungan Dao Tianzun, jadi mereka tersesat. Jika mereka tidak meninggalkan Gunung Sengsu, mereka mungkin masih punya harapan. Sanxing Xianzong benar-benar di luar kendalinya. Konyol sekali mereka ingin mendapatkan perlindungan Raja Abadi hanya karena mereka pernah membangun klan di Gunung Sengsu. Seseorang mencibir, Raja Peri manakah Raja para Abadi di zaman agung ini? Banyak orang sedang membaca buku-buku kuno dan mencarinya dari yang tertua. Akhirnya, kabar datang dari surga bahwa Raja Abadi yang menduduki Gunung Sengsu di era agung terakhir adalah Dao Tianzun, seorang Taois bawaan. Kabar itu menyebar, dan tiba-tiba, beberapa cerita tentang Dao Tianzun tersebar. Konon Dao Tianzun adalah salah satu peri terkuat di era agung terakhir. Hanya sedikit dari mereka yang memiliki kekuatan fisik luar biasa untuk menandinginya. Sungguh menakjubkan Dao Tianzun masih hidup. Keberadaan Raja Abadi seperti itu ditakdirkan untuk terbang ke dunia dewa. Setelah kelahiran Tao, seberapa mengerikankah itu? Setelah mengetahui bahwa Raja Abadi Gunung Sengsu adalah seorang Taois bawaan, banyak orang langsung mengaitkannya dengan Daoyan. Daoyan juga merupakan semacam gaya Dao bawaan, dan sekarang sangat luar biasa. Jika itu dapat dicapai, ia akan menjadi sosok yang menakutkan seperti Dao Tianzun di masa depan. Konon, ada beberapa konstitusi khusus dalam aliansi Tiandao. Dao bawaan dan Dao yang diperoleh, serta tubuh tandus dan tubuh bintang yang diperoleh, semuanya ada dalam aliansi Tiandao. Jika semua konstitusi khusus ini berhasil, itu akan mengerikan. Jika aliansi Tiandao tidak dihancurkan oleh mereka yang datang ke dunia dewa di masa depan, itu pasti akan sangat mengerikan di masa depan. Di pedalaman pegunungan, sekelompok orang dari aliansi Tiandao, seperti Lao Daoshi, Daoyi, dan Daoyan, semuanya ada di dalamnya. Setelah mereka terpisah dari aliansi Tiandao, mereka datang ke sini. Ini adalah ruang yang diciptakan oleh pendeta Tao tua di tengah gunung. Ruang ini tidak terlalu besar, tetapi tidak akan ramai jika ada ratusan orang. Kuncinya adalah sangat tersembunyi dan stabil. Kita akan pergi ke Gunung Sengsu, kata pendeta Tao tua itu. Untuk meminta perlindungan Dao Tianzun. Tao tidak lain adalah Tao. Pendeta Tao tua itu menggelengkan kepala dan berkata, saya sudah lama mencari Daogong, tetapi saya belum menemukan lokasi Daogong. Tapi tahukah Anda asal-usul Daogong? Tao menggelengkan kepalanya, tetapi ketika pendeta Tao tua itu mengatakan ini, apa yang ia pikir berkaitan dengan Dao Tianzun? Kuil Tao Dao Tianzun disebut Daogong. Di zaman agung terakhir, Dao Tianzun memiliki 2 murid dan seorang putra. Pendeta Tao tua itu berkata, pada awalnya, Dao Tianzun mewariskan kisah hidupnya yang sebenarnya kepada 2 murid dan putra-putranya sendiri, dan salah satu dari mereka diterima sebagai anak angkat dan diberi nama Daoyu. Ini adalah Tao leluhurmu, kata pendeta Tao tua itu dengan sungguh-sungguh kepada Daoyi. Dan Dao Sang, putra Dao Tianzun, gugur di era besar terakhir, dan Dao Qing, muridnya yang lain, tidak mati. Ketika pendeta Tao tua itu mengatakan ini, matanya dipenuhi kebencian dan berkata, alasan mengapa Dao Qing tidak mati adalah karena dia mengkhianati Dao Tianzun, yang membuat Dao Tianzun hampir jatuh. Pada akhirnya, hidup dan mati tidak diketahui. Petik 2. Setelah itu, Dao Qing mendirikan Sanxing Xianzong di Gunung Sengsu dan menyebut dirinya Sanxing Xianzun. Bagaimana Sanxing Xianzong berasal? Chang Jian mendengar kata-kata itu, dan hatinya terkejut. Dao Tianzun masih belum tahu bahwa leluhur Sanxing Xianzong, Sanxiang Xianzun, adalah Dao Qing. Jika kau tahu, Sanxing Xianzong akan lenyap dalam sekejap, kata Daoyan. Kalau begitu, apakah Dao Tianzun leluhur Daoyi? Chang Kendo, pendeta Tao tua itu berkata, ya, jadi kita akan mengunjungi Gunung Sengsu. Jika kita bisa mengenali leluhur kita, itu akan menjadi hal yang sangat baik bagi aliansi Daoyi dan Tiandao. Jadi, kita mungkin akan mendapatkan perlindungan Dao Tianzun di masa depan. Dan kita tidak perlu bersembunyi. Kata Yesin gembira, kalian semua Daoti, jika ini berjalan lancar, kalian bisa bergabung dengan Dao Tianzun. Saat itu, pencapaian besar Daoti tidak akan menjadi masalah, kata Taois tua itu. Lebih baik jangan terlalu optimis. Semuanya akan menunggu sampai kita pergi ke Gunung Sengsu, kata Taoyi. Pendeta Tao tua itu mengangguk, lalu membawa Daoyi ke Gunung Sengsu. Saat ini, Gunung Sengsu masih menarik perhatian publik. Banyak orang berlalu lalang di luar Gunung Sengsu setiap hari.
Bahkan mereka yang datang ke dunia dewa pun mengamatinya dari luar. Setelah pendeta Tao Tua dan Daoyi tiba di dekat Gunung Sengsu, pendeta Tao Tua itu mengamati situasi di sekitarnya. Ada orang-orang di surga dan mereka yang datang ke dunia dewa. Jika mereka langsung pergi ke Gunung Sengsu dengan cara ini, mereka mungkin akan dicegat di jalan. Pendeta Tao Tua dan Daoyi mengenakan jubah mereka dan mendekati Gunung Sengsu secepat mungkin. Selama mereka tidak dapat melihat wajah aslinya, tidak ada yang akan memilih untuk mencegat orang lain di dekat Gunung Sengsu, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan Dao Wu Tianzun. Sekarang Dao Wu Tianzun sangat mengerikan. Jika kau membuatnya tidak puas, konsekuensinya akan sangat serius. Apakah ada yang akan pergi ke Gunung Sengsu? Tiba-tiba seseorang berseru. Untuk sesaat, semua orang menatap kedua sosok yang dekat dengan Gunung Sengsu. Siapa? Mereka berdua, berani pergi ke Gunung Sengsu. Apa yang ingin mereka lakukan? Petik 2. Aku mencari kematian. Banyak orang menunjukkan senyum meremehkan. Begitu pendeta Tao dan Tao tiba di luar Gunung Sengsu, mereka melepas jubah mereka. Semua orang terkejut melihat dia dan Daoyi. Bukankah itu pendeta Tao Tua dari Liga Tiandao? Apakah mereka ingin meminta Dao Wu Tianzun untuk melindungi aliansi Tiandao ketika mereka mendaki Gunung Sengsu? Ketika seseorang melihat pendeta Tao Tua itu, mereka langsung berseru. Para pendatang dari surga dan dunia dewa semuanya ketakutan. Mereka telah lama mencari aliansi Tiandao, tetapi tidak ada kabar sama sekali. Namun, mereka tidak menyangka bahwa orang-orang dari aliansi Tiandao masih ingin mencari perlindungan Dao Wu Tianzun. Mereka mencari kematian. Bagaimana mungkin Dao Wu Tianzun memperhatikan mereka? Pria di surga itu mencibir. Meskipun mereka berkata begitu, mereka masih memiliki beberapa kekhawatiran di hati mereka. Bagaimana jika aliansi Tiandao berhasil? Yang satu ini, semua orang menatap pendeta Tao Tua dan Daoyi, mencoba melihat apa hasil akhirnya. Pendeta Tao Tua dan Daoyi juga sedikit gugup. Mereka tidak tahu hasil akhirnya, tetapi mereka harus mencoba, karena leluhur Daoyi memang putra Dao Wu Tianzun. Pelindung roda Daogong ingin bertemu Raja Surgawi Dao Wu, kata pendeta Tao Tua itu. Daogong, sebuah suara keraguan datang dari kuil kuno Raja Abadi, dan kemudian sebuah bayangan keluar dari kuil. Pendeta Tao Tua itu gembira ketika melihat Dao Wu Tianzun dan berkata, pendiri Daogong adalah putramu Daoyu. Setelah berakhirnya era agung, para leluhur Daoyu mendirikan klan atas nama Daogong untuk mengenangmu. Setelah mendengar kata-kata Tao Tua itu, Dao Wu Tianzun sedikit terkejut, lalu menatap Daoyi yang berada di sampingnya. Daoyi yang ditatap oleh Dao Wu Tianzun tiba-tiba merasakan tekanan. Aku telah bertemu leluhurku. Segera setelah Tao selesai, ia akan melakukan upacara besar. Apakah kau keturunan Daoyu? Tao Wu, Tianzun Dao. Ya, kata Taoyi. Kau agak mirip dengan Daoyu, dan darahmu juga sama. Dao Wu Tianzun mengangguk. Tao Tua itu berkata, jika kau tahu bahwa kau masih hidup, kau akan sangat bahagia. Dao Wu Tianzun menatap Tao Tua itu dan berkata, aku tidak menyangka Daoyu masih memiliki hati seperti itu. Kalian semua Daogong, pindahlah ke Gunung Sengsu. Tao Tua itu tampak sedih dan berkata, hanya kami berdua yang tersisa di Istana Tao. Pada masa kehancuran besar, mereka dihancurkan. Dao Wu Tianzun juga sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan berkata, kalau begitu kalian berdua tinggal di Gunung Sengsu. Leluhur, Sanxing Xianzun dari Sanxing Xianzong di Gunung Sengsu dibangun oleh Dao Qing, yang menempatkanmu dalam bahaya saat itu, kata Taois tua itu. Mendengar ini, cahaya dingin melintas di matanya. Di era besar terakhir, jika Dao Qing tidak mengkhianatinya, bagaimana mungkin dia tertidur lelap dan hampir mati? Dao Qing bahkan menduduki Gunung Sengsu dan membangun sekte di atasnya. Orang-orang yang datang sebelumnya mengaku sebagai Sanxing Xianzong. Jika mereka tahu bahwa Sanxing Xianzong adalah kuil Tao peninggalan Dao Qing, Dao Wu Tianzun tidak akan pernah membiarkan orang-orang itu pergi. Aku mengerti. Mata Dao Wu Tianzun berbinar dingin, lalu dia mengangkat tangannya dan menepuk-nepuk istana Sanxing Xianzong. Semua istana peninggalan Sanxing Xianzong hancur lebur. Setelah melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Mengapa Dao Wu Tianzun menghancurkan semua gerbang leluhur Sanxing Xianzong? Orang-orang Sanxing Xianzong pucat pasi, Dao Wu Tianzun, apa maksudmu? Mereka merasa gelisah sesaat, dan selalu merasa akan terjadi sesuatu. Dao Wu Tianzun menarik napas dalam-dalam dan berkata, kau bisa menguasai Gunung Sengsu. Tak akan ada seorang pun yang berani bertindak gegabah di sini. Sekte leluhur, aku punya banyak teman yang dikejar dan dibunuh oleh para pendatang dari surga dan dunia dewa. Bisakah mereka semua tinggal di sini? Tanya Taoyi hati-hati. Surga, Dao Wu Tianzun mengerutkan kening. Orang-orang yang didukung oleh para pendatang dari dunia dewalah yang mendirikan surga, dan mereka selalu menganggap diri mereka sebagai penguasa negeri dongeng. Pendeta Tao tua itu berkata, Ye Chen, teman Daoyi, telah membentuk aliansi surgawi untuk melawan surga dan mereka yang datang ke dunia dewa. Sekarang, karena kekurangan kekuatan, dia hanya bisa bertahan sementara. Kalau begitu, biarkan dia semua datang ke Gunung Sengsu. Dao Wu Tianzun berkata dengan ringan. Terima kasih banyak, kata Taoyi gembira. Raja Abadi, ada dua wujud Tao dalam aliansi jalan surgawi. Satu adalah gaya Dao bawaan, dan yang lainnya adalah gaya Dao yang diperoleh.
Apakah kau ingin melihatnya? Tanya pendeta Tao tua itu. Dua aliran Tao muncul di satu era. Dao Wu Tianzun sedikit terkejut, lalu berkata, kalau begitu, biarkan mereka datang menemuiku. Baik, pendeta Tao tua itu segera memberi hormat. Leluhur, sekarang para pendatang dari dunia dewa telah menatap aliansi Tiandao. Jika kita tidak dihalangi oleh leluhur kita pasti sudah dihadang oleh mereka sebelum tiba di Gunung Sengsu. Kata Tao Yi. Dao Wu Tianzun berkata, ini semua hal kecil. Setelah itu, Dao Wu Tianzun mengarahkan pandangannya keluar Gunung Sengsu dan berkata, aliansi Tiandao, Dao Yi, adalah satu-satunya darahku. Aliansi Tiandao telah melakukan pekerjaan yang baik terhadap mereka yang datang ke dunia dewa dan akan dilindungi olehku. Namun, jika kau berani melawan aliansi Tiandao, aku tidak akan pernah bersikap lunak. Kata-kata Dao Wu Tianzun telah menyebar ke seluruh daratan Kyushu, dan dapat didengar di setiap sudut. Inilah kekuatan Raja Peri. Begitu ia membuka mulutnya, suaranya dapat menembus seluruh kehampaan dan mencapai setiap tempat. Semua orang di seluruh benua Kyushu terkejut. Aliansi Tiandao benar-benar dilindungi oleh Dao Wu Tianzun. Dao Yi dari aliansi Tiandao adalah keturunan Dao Wu Tianzun. Banyak orang menarik napas. Apakah aliansi Tiandao akan bangkit sepenuhnya kali ini? Mengapa saya memilih untuk meninggalkan Liga Tiandao? Bagaimana saya bisa sebodoh itu? Beberapa mantan anggota aliansi Tiandao sangat menyesalinya. Setelah mendengar kata-kata itu, para pendatang di sisi surga dan Dewa Takdir tampak muram. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa aliansi Dao Surgawi akhirnya akan dilindungi oleh Tao dan Dewa Bela Diri. Bagaimana itu bisa terjadi? Mengapa aliansi Tiandao begitu beruntung? Orang-orang di surga meraung marah. Orang-orang dari aliansi Tiandao sangat gembira, dan mereka akhirnya mengakhiri kehidupan persembunyian mereka. Tak lama kemudian, setiap tempat menerima pesan dari Taois tua, yang meminta mereka untuk pergi ke Gunung Sengsu. Ye Chen tak kuasa menahan tawa ketika membaca pesan Taois tua itu. Kini aliansi Tiandao akhirnya aman, setidaknya jangan khawatir tentang para pendatang dari dunia dewa. Ye Chen dan beberapa anggota aliansi Tiandao juga bergegas ke Gunung Sengsu. 5 tim berkumpul di Gunung Sengsu. Sekali lagi, Liga Tiandao berkumpul, dan semua orang sangat gembira. Aliansi Tiandao akhirnya mempertahankan awan untuk melihat bulan yang cerah. Banyak orang senang karena mereka telah membuat pilihan yang tepat dan tidak meninggalkan aliansi Tiandao. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka dilindungi oleh Raja Abadi hari ini? Ini adalah kehormatan besar. Sekarang aliansi Tiandao dilindungi oleh Dao Wu Tianzun, tidak ada lagi kekuatan untuk melawannya. Diperkirakan akan ditoleransi. Beberapa orang berbicara tentang Tao. Ada makhluk ilahi yang datang dari surga. Saya rasa saya tidak akan menyerah begitu saja. Ada peri di surgaku, dan mereka akan dihidupkan kembali. Bagaimana dengan Dao Wu Tianzun? Kita masih tak kenal takut di surga. Sebuah pesan terdengar di langit. Berita ini juga menggemparkan seluruh benua Kyushu. Raja Abadi di surga benar-benar mengerikan. Ia belum mati sampai sekarang. Ia pasti sama mengerikannya dengan Dao Wu Tianzun. Berita itu sampai ke telinga Dao Wu Tianzun, yang berkata dengan nada menghina, apakah Tianzu belum mati? Lebih baik tidak mati. Aku tidak punya pemenang atau pecundang bersamanya di awal. Aku pasti akan membunuhnya di kehidupan ini. Kata-kata Dao Wu Tianzun bergema di daratan Kyushu, dan orang-orang di Tianting gemetar hatinya. Sekarang kita harus bersabar dan menunggu Raja Peri pulih. Keputusan telah dibuat di Istana Surgawi. Namun, para pendatang dari alam dewa juga menghadapi masalah rasa malu. Mereka masih sangat sulit bersaing dengan Dao Wu Tianzun. Jadi sekarang mereka harus mengirim pesan ke alam dewa dan meminta dukungan dari alam dewa. Gunung Sengsu, Ye Chen, Dao Yan, Ye Xin, Dao Yi, dan Lao Daoshi berdiri di istana, sementara Dao Wu Tianzun duduk di singgasana aula utama Dao Wu Tianzun. Melihat Ye Chen, Dao Wu Tianzun mengerutkan kening dan berkata, napas di tubuhmu terasa familiar. Aku merasa pernah bertemu denganmu di sana. Ye Chen bergumam dalam hati, mungkinkah kau tidak familiar dengannya? Aku yang mengirimmu ke Gunung Sengsu. Tentu saja, Ye Chen tidak mengatakannya secara langsung, tetapi berkata, aku pernah datang ke Gunung Sengsu. Dao Wu Tianzun menatap Ye Chen dan berkata, karena aku tahu aku tidak tidur di Gunung Sengsu, mengapa aku masih di Gunung Sengsu setelah bangun? Ye Chen berkata, akulah yang menemukanmu di tanah rahasia Raja Meteorit. Aku mengetahui bahwa kau adalah Taois dan Dewa Bela Diri di pintu masuk pagoda Fengwu milik Raja Abadi Fengwu, jadi aku mengirimmu kembali ke Gunung Sengsu. Mendengar kata-kata itu, wajah Dao Wu Tianzun berubah, dan Ye Chen juga sedikit gugup. Ini adalah Raja Peri. Jika dia marah, dia tidak bisa menghentikannya bahkan jika dia memiliki artefak. Dao Wu Tianzun kemudian tertawa dan berkata, begitu. Begitu, aku harus berterima kasih padamu. Kalau tidak, aku tidak akan bangun sepagi ini. Ye Chen tertawa 2 kali dan berkata, Raja Peri serius. Dao Wu Tianzun berkata, sepertinya kau dan aku sudah ditakdirkan. Kau adalah teman Dao Yi dan telah banyak membantuku. Dengan 2 hal ini, selama akulah satu-satunya, tak seorang pun dapat menyentuh aliansi Tiandaomu. Terima kasih, Raja Peri. Ye Chen mengepalkan tinjunya. Dao Wu Tianzun kemudian menatap Dao Yan dan Ye Xin,
lalu mengangguk dan berkata, gaya Dao bawaan, gaya Dao pasca Natal. Yah, aku tidak menyangka hidup ini akan lebih cemerlang daripada era besar terakhir. Tolong beri aku saran, kata Ye Xin segera. Dao Tianzun tertegun sejenak, lalu berkata, gadis kecil, aku tidak menerima murid lagi. Aku tidak meminta Raja Abadi untuk menerimaku sebagai murid. Aku hanya ingin Raja Abadi membimbing generasi muda. Ye Xin berkata sambil tersenyum. Dao Tianzun berkata, gadis kecil yang baik, tetapi dia bisa berbicara dengan sangat baik. Terima kasih atas pujianmu, Ye Xin berkata sambil tersenyum. Karena kau tinggal di Gunung Sengsu, tanyakan saja apa yang tidak kau mengerti. Jika aku bersedia menjawab, aku akan memberimu jawaban. Kalau tidak, kau bisa mencari tahu sendiri. Terima kasih, Raja Peri, kata Ye Xin sambil tersenyum. Dao Yi, mulai hari ini, kau akan tinggal di Istana Tao, dan aku akan membantumu membuka kekuatan darah, kata Dao Tianzun. Dao Tianzun telah mengetahui bahwa darah tubuh Hao Tiandao mengalir melalui tubuh Tao. Jika kekuatan darah terbuka, ia mungkin akan menjadi tubuh Tao suatu hari nanti. Ya, dengan hormat, Ye Chen dan yang lainnya meninggalkan Istana Tao, lalu mulai mendirikan kediaman aliansi Tiandao di Gunung Sengsu. Dengan upaya bersama 30.000 orang, beberapa istana dengan cepat dibangun dalam beberapa hari, dan kecepatannya tidak cepat. Aliansi Tiandao distabilkan di Gunung Sengsu. Daratan Kyushu masih terus berubah, banyak gunung telah banyak berubah, tetapi perubahan ini sebelumnya tertutupi oleh pergerakan Gunung Sengsu, sehingga hanya sedikit orang yang memperhatikannya. Sekarang Gunung Sengsu berangsur-angsur surut. Di antara 9 gunung abadi, ada berita dari Gunung Qinglun. Seekor unicorn air muncul, mengaku sebagai dewa pelindung Gunung Qinglun. Kekuatannya telah mencapai puncak setengah langkah Raja Peri, dan ada kecenderungan untuk keluar dari ranah Raja Peri. Selain itu, ia mengancam bahwa Raja Peri Gunung Qinglun akan kembali. Tidak lama kemudian, roh pedang Gunung Xianjian membubung ke langit, dan bayangan pedang kuno lahir dan berdiri di langit. Roh pedang itu menjulang tinggi dan menyapu Kyushu. Tidak ada yang bisa mendekatinya. Setelah itu, matahari Gunung Jiuyang membubung ke langit, dan seluruh kabut peri bergulir. Kepala api dan Phoenix bergegas keluar untuk menghalangi langit dan menghalangi matahari, menyinari Jiushu seperti matahari yang terik. Api Huang ini menyebut dirinya tunggangan Raja Peri Gunung Jiuyang, menunggu kembalinya Raja Peri. Gunung Danyang, aroma obat, seluruh Tianyuanzu dapat tercium, menyegarkan, tetapi juga menakutkan. Banyak orang telah melihat bahwa seluruh Gunung Danyang penuh dengan obat-obatan peri, semuanya menghirup ki abadi, dan banyak dari mereka telah menyebabkan perampokan guntur. Sebatang pohon kuno menjulang tinggi ke langit, seolah-olah berdiri tegak di antara kerumunan. Setelah kemunculan pohon kuno yang menjulang tinggi ini, orang-orang terkejut, dan tak lama kemudian muncullah manusia. Pohon raksasa tua ini adalah obat ajaib. Jika kita bisa mendapatkan saripati obat suci ini, bahkan orang kuat di alam dewa pun bisa menjalani kehidupan yang berbeda, kata seseorang. Gunung Danyang layak menjadi salah satu dari 9 gunung abadi. Gunung ini bahkan telah melahirkan obat ajaib seperti itu. Banyak dari mereka terpesona oleh mimpi dan bermimpi mendapatkan setetes saripati obat suci. Konon, Raja Peri di Gunung Danyang adalah buah dewa yang dibiakkan oleh Shen Yao. Setetes darah Raja Peri adalah sejenis obat ajaib, yang dapat hidup dan mati, dan dapat menghidupkan kembali orang. Seseorang berkata, rumor semacam ini tidak dapat dipercaya. Jika Raja Peri di Gunung Danyang adalah buah dewa, lalu mengapa Raja Abadi masih mati? Siapa bilang Raja Peri di Gunung Danyang mati? Mungkin Raja Abadi dari Sekte Danyang masih hidup, tetapi sekarang dia belum kembali. Katamu, kemana perginya Raja Peri? Mengapa mereka tidak mati tetapi tidak muncul? Bukankah mereka terbang ke negeri peri setelah hidup begitu lama? Banyak orang telah membicarakannya. Sekarang banyak orang di seluruh daratan Kyushu telah mengetahui bahwa akan ada banyak Raja Peri yang kembali, dan kemudian akan ada pertempuran lain antara para peri di era besar. Badai di Gunung Danyang belum reda, dan ombak kembali bergulung di Gunung Tianzang. Sebelumnya, terdapat jejak magis di Gunung Tianzang. Kini, seluruh gunung dipenuhi aura jahat, dan sebuah istana gelap muncul di puncak gunung. Istana gelap ini memancarkan hawa dingin, memberikan perasaan yang sangat menindas. Setelah kemunculan istana dingin ini, aura jahat pun terhirup, dan terdengar suara yang dingin dan melengking. Kemudian, sebuah wajah bengkok raksasa muncul di Gunung Tianzang. Setelah wajah ini muncul, Dao Tianzun sedang memejamkan mata untuk menyegarkan pikirannya di Gunung Sengsu, dan tiba-tiba matanya terbuka, lalu menyemburkan segumpal esensi. Sosok Dao Tianzun menghilang di tempat yang sama. Ketika muncul kembali, ia berada di dekat Gunung Tianzang. Ya Tuhan, engkau belum mati. Dao Tianzun menatap wajah bengkok Gunung Tianzang. Wajah bengkok itu semakin terdistorsi setelah melihat Dao Tianzun. Shen Leng berkata sambil tersenyum, Dao, apakah kau tidak mati? Kita tidak mengerti rasa terima kasih dan dendam kita di kehidupan sebelumnya. Mari kita bersenang-senang di kehidupan ini. Baiklah, aku akan membiarkanmu mati sepenuhnya di kehidupan ini, kata Dao Tianzun dingin. Di negeri dongeng, tidak ada yang bisa membunuhku. Wajah bengkok itu menyeringai. Benarkah? Kali ini,
kau mungkin kecewa. Dao Tianzun berkata dengan senyum muram. Wajah bengkok itu menjadi serius, menatap Dao Tianzun dan berkata, apakah kau sudah menemukan diagram 8 diagram Taiji? Bukan Tao Tianzun Dao. Mengapa kau berkata begitu? Selain diagram 8 Taiji, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa padaku. Wajah itu mencibir lagi. Dao Tianzun berkata, ketika kau benar-benar muncul, semuanya akan berakhir. Aku ingin mengubah dunia ini menjadi dunia iblis, katanya sambil tersenyum. Kamu bisa mencobanya. Pendeta Tao itu bersenandung. Wajah yang terdistorsi itu perlahan menghilang dalam tawa. Pemandangan Gunung Tianzan telah dilihat banyak orang. Banyak orang terkejut. Raja peri lain kembali, dan dia masih seorang Raja Iblis. 9 gunung abadi sungguh luar biasa, dan ada peri-peri mengerikan di masing-masing gunung. Sekarang masih ada raja-raja abadi yang belum kembali. Ketika raja-raja abadi yang belum mati itu kembali, akan terjadi pertempuran antar peri. Ini adalah pertempuran takdir. Rasa syukur dan dendam masa lalu yang tak terpenuhi akan sepenuhnya berakhir di kehidupan ini. Mungkin itu sebabnya mereka belum naik ke alam dewa. Ada simpul di hati setiap orang yang belum terurai. Raungan, naga gunung Longzu meraung, memekakkan telinga, orang-orang merasakan sakit yang tajam di gendang telinga. 9 bayangan naga perak muncul di gunung Longzu. 9 naga saling terkait dan berkeliaran bersama. Momentumnya menakutkan dan mencekam. Ada 9 naga kuno di gunung Longzu. Beberapa orang ketakutan. Mereka merasa takut. Naga kuno tampaknya lebih kuat. Apakah ini telah mencapai alam Raja Peri? Ada manusia. Di Gunung Sengsu, Hu Xiaotian mendengar nyanyian naga dari Gunung Longzu. Ia terkejut. Apakah Jiu Longding telah pulih sepenuhnya? Gunung Longzu, kabut peri bergulung-gulung, perlahan-lahan memperlihatkan seluruh wajah Gunung Longzu. Ada sebuah istana naga di puncak Gunung Longzu. Gerbang utama istana naga adalah kepala naga besar dengan mulut yang panjang. Di bagian lain Gunung Longzu, pegunungan dan sungai-sungainya indah. Di Gunung Longzu, terdapat banyak bayangan naga, setiap naga bermain di kolam yang sangat besar. Beberapa orang terkejut ketika melihat situasi di Gunung Longzu. Pada awalnya, klan naga Gunung Longzu hampir dihancurkan oleh Hu Xiaotian, tetapi sekarang ada begitu banyak manusia naga. Ini luar biasa. Kolam naga hamil juga telah melahirkan sejumlah manusia naga. Di era ini, kualitas manusia naga yang lahir bahkan lebih buruk, dan kecepatan kultivasinya akan sangat menakjubkan. Yan Jundao, era agung benar-benar telah tiba, dan sekarang segalanya berubah. Bahkan jika Raja Peri setengah langkah berada di era agung, itu bukan apa-apa, kata Hu Xiaotian. Ketika Ye Chen mendengar sebuah berita, ia merasa bahwa dunia telah memulai perubahan besar yang nyata, dan era agung akan segera tiba, dan ia baru berada di tingkat ke-7 Hunyuan Daluo Jinxian. Jika ingin bertahan hidup di era agung di masa depan, ia harus mencapai setidaknya Raja Peri setengah langkah. Dan itu hanya untuk orang biasa, setengah langkah Raja Peri mungkin cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi baginya, ia memiliki terlalu banyak hal untuk dipikirkan orang lain, jadi ia harus mencapai alam Raja Peri untuk dapat melindungi dirinya sendiri. Tetapi di mana alam Raja Peri begitu mudah dicapai? Bahkan di zaman yang agung, menjadi Raja Peri tidaklah mudah. Sekarang mari kita tenang. Apapun yang terjadi pada dunia luar, kau tidak perlu terlalu memperhatikannya. Pertama, tingkatkan kekuatanmu sendiri, kata Ye Chen pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, Ye Chen memilih untuk berlatih di Gunung Sengsu. Ketika ia baik-baik saja, ia akan pergi ke Dao Tianzun untuk meminta nasihat. Dao Tianzun tidak menolak. Ia berbicara dengan Ye Chen selama beberapa waktu setiap kali. Ye Chen tidak banyak bicara setiap kali. Ketika ia mendapatkan sesuatu, ia segera pergi berlatih dan mencerna. Hanya ketika kita benar-benar mengubah apa yang kita rasakan menjadi kenyataan, kita dapat benar-benar membuat kemajuan pesat. Dunia luar telah mendidih. Setelah perubahan terjadi di 9 gunung abadi, gunung-gunung lain yang diwarisi oleh Raja Abadi juga mulai berubah. 3 peri setengah langkah yang mengaku sebagai keturunan peri muncul sepenuhnya. Mereka berani menghabisi Gunung Tianfa dan ingin menguasai Gunung Tianfa. Binatang bertanduk perak di Gunung Tianfa bertarung melawan ketiganya, dan pertempuran itu sangat sengit. Akhirnya, binatang bertanduk perak Gunung Tianfa memanfaatkan keunggulan uniknya untuk mengusir keturunan peri dari Gunung Tianfa. Setelah perang, banyak orang melihat bahwa binatang bertanduk perak Gunung Tianfa dan kengerian Gunung Tianfa tidak diizinkan naik gunung tanpa Raja Abadi. Kemudian, beredar rumor bahwa Raja Abadi dengan tubuh dewa yang sangat sukses akan segera datang, dan memiliki hubungan tertentu dengan tubuh dewa, sehingga ranah tubuh dewa dapat ditingkatkan dengan cepat dalam waktu singkat. Dalam arti tertentu, dewa telah menjadi juru bicara sebelum kedatangan Dewa Agung. Ketika materi tubuh ilahi menyebar dengan cepat, tubuh suci menemukan sisa-sisa tubuh agung, dan setelah berita keberhasilan integrasi, banyak orang terkejut. Semua sisa ekaristi telah ditemukan, dan itu adalah fusi, luar biasa, dan sakramennya sungguh mengerikan. Bukan hanya keberuntungan, tetapi juga kekuatan yang mengerikan. Sekarang, tidak ada yang tahu di alam mana tubuh suci dan tubuh ilahi telah mencapai. Mereka hanya tahu bahwa kekuatan mereka pasti sangat mengerikan, dan mereka mungkin telah mencapai tingkat setengah langkah Raja Peri. Raja Surgawi akan kembali.
Pada saat itu, surga akan tetap menjadi penguasa negeri dongeng. Orang-orang di surga membuat pernyataan, dan semua orang sangat gembira. Tidak diragukan lagi, kembalinya Raja Surgawi adalah berita paling menggembirakan bagi Tianting. Mereka telah bertahan begitu lama dan akhirnya dapat bangkit. Raja Surgawi dapat menegakkan tatanan negeri dongeng sekali atau untuk kedua kalinya. Hari ketika Raja Surgawi kembali adalah saat surga mendominasi negeri dongeng. Orang-orang di surga berkhotbah. Dao Tianzun tidak mengatakan apa-apa ketika mendengar suara Tianting. Gunung Sengsu tetap sunyi sepanjang waktu. Sekarang dunia luar bergejolak, segala macam rumor, segala macam berita yang menggemparkan terus berdatangan. Banyak dari mereka yang rapuh, sekarang merasa tak tertahankan, tidak tahu seperti apa dunia di masa depan. Di Gunung Sengsu, semua orang terdiam dan tidak dapat mendengar kabar apapun dari Gunung Sengsu. Di Gunung Sengsu, Daoyan dan Ye Xin berlatih dengan penuh konsentrasi. Sekarang ada seorang Raja Abadi Agung dengan tubuh bawaan Tao yang berkhotbah kepada mereka. Tentu saja, mereka harus menghargainya. Dengan bantuan Dao Tianzun, baik Daoyan maupun Ye Xin atau Ye Chen telah mencapai kemajuan pesat. Hal terpenting yang perlu ditingkatkan adalah Dao Yi, yang merupakan satu-satunya darah Dao Tianzun. Tentu saja, ia sangat mementingkan Tao Yi dan mengajarkan hampir segalanya kepadanya. Darah Dao Satu telah terbuka, dan ada harapan besar bahwa darah itu dapat menjadi tubuh Tao Lusa. Sekarang, darah itu perlu dikonsolidasikan lebih lanjut. Semua orang di aliansi Tiandao merasa akan ada tekanan besar di masa depan, jadi mereka semua memilih untuk diam dan berlatih. Kitab suci Tao Jiuxuan yang kau pelajari hanyalah satu bagian dari jalan yang telah kukultivasi. Dao Qing hanya mempelajari bagian ini saat itu. Ia pikir ia bisa mendirikan rumahnya sendiri, tetapi ia tidak tahu bahwa itu hanyalah kulit dasar. Dao Tianzun bergumam, jika dia tidak lahir di zaman yang agung, dia tidak akan menjadi Raja Peri. Karena itu, selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun di Sanxing Xianzong yang berkultivasi menjadi Raja Abadi kecuali dia. Bahkan Raja Abadi setengah langkah pun belum pernah melihatnya. Ye Chen sedikit terkejut. Kitab suci Tao Jiuxuan begitu mengerikan sehingga hanya menjadi dasar Dao Tianzun. Tianzun, bisakah kau mengajariku Tao Dharma yang mendalam? Tanya Ye Chen tulus. Dao Tianzun berkata sambil tersenyum, meskipun kau bukan tubuh Tao, kau memiliki pencapaian tinggi dalam Daofa. Aku juga ingin melihat kemana kau bisa pergi. Ye Chen sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu. Kemudian, Dao Tianzun mengajarkan seluruh pemahamannya seumur hidup kepada Ye Chen. Setelah Ye Chen mendapatkan Dharma ini, ia segera mulai mengabdikan dirinya untuk berlatih dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia luar. Sebulan kemudian, Dao Yi berhasil bertransformasi menjadi tubuh Dao pasca surga, dan kekuatannya melonjak, mencapai tingkat 7 tingkat Hunyuan Daluo Jinxian. Dao Tianzun tidak puas dengan ini. Ia mengajarkan Dao Yi Taoisme seumur hidupnya. Ia ingin Dao Yi berkembang pesat dan dapat mengendalikannya di masa depan. Setelah itu, Dao Tianzun meninggalkan Gunung Sengsu bersama Dao Yi. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Sehari kemudian, Dao Tianzun kembali, tetapi Dao Yi tidak kembali bersamanya. Saya memberi jalan untuk pengalaman. Dao Tianzun hanyalah penjelasan sederhana. Tianzun, saya merasa telah memasuki kemacetan. Sepertinya latihan tertutup tidak dapat membuat saya berkembang pesat. Saya perlu mengalaminya, kata Daoyan. Dao Tianzun menatap Daoyan, merasakan napas Daoyan, mengangguk pelan, dan berkata, kau memang telah memasuki masa kritis. Kau butuh pertarungan. Tatapan Daoyan dipenuhi kegembiraan saat menatap Dao Tianzun. Dao Tianzun berkata, aku akan membawamu bertarung. Dao Tianzun meninggalkan Gunung Sengsu bersama Daoyan, dan akhirnya tiba di tempat Sanxing Xianzong sekarang tinggal. Ketika Daoyan melihat Dao Tianzun membawanya ke sini, ia seolah mengerti sesuatu. Ia tak perlu berkata apa-apa lagi. Ia melangkah maju dan langsung menuju langit tempat Sanxing Xianzong menetap. Siapa yang berani bertarung denganku di Sanxing Xianzong? Kekuatan Daoyan langsung meledak, lalu bersorak. Di Sanxing Xianzong, setelah mendengar teriakan Daoyan yang provokatif, beberapa sosok bergegas keluar. Mereka adalah tetua tertinggi Sanxing Xianzong, dan kekuatan mereka sangat kuat, setidaknya di puncak. Ketika mereka melihat Daoyan, raut wajah mereka sedikit berubah. Daoyan datang ke Sanxing Xianzong untuk mencari masalah. Mereka tak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa Dao Tianzun mungkin berada di belakang Daoyan. Beberapa tetua Taisang di Sanxing Xianzong saling memandang dan berkata, Daoyan, apa maksudmu? Tidak menarik. Hari ini tantangan. Kau boleh pergi. Daoyan Dao, tetua tertinggi Sanxing Xianzong berkata, Daoyan, kami tidak membencimu. Mengapa begitu agresif? Tidak dendam. Apa kau lupa bahwa aku anggota aliansi Tiandao? Apa kau lupa kau bergabung dengan surga? Adapun mereka yang berada di surga, kita adalah musuh. Daoyan Dao, Daoyan, jangan berpikir kau bisa berbuat sesuka hati dengan perlindungan Dao Tianzun. Sanxing Xianzong adalah seorang pendeta Tao. Daoyan bersenandung, Dao Tianzun ingin membunuhmu. Jadi kau boleh angkat tangan, tapi Wu Tianzun tidak akan membunuhmu ikan macam-macam itu. Hari ini kau harus bertarung jika kau tidak bertarung. Setelah itu, Daoyan langsung membunuhnya. Begitu Daoyan bergerak,
ia langsung melancarkan serangan tanpa ragu, dan langsung mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Di sisi Sanxing Xianzong, seorang tetua Taishan tingkat 7 dari Hunyuan Daluo Jinxian bergegas keluar, yang juga melancarkan serangan terkuat, dan langsung menyerbu Dao Yan. Boom! Ketika keduanya bertabrakan, Dao Yan tampak agung, dan 3.000 jalan pun mengikutinya. Suara Dao bergema di langit. Tubuh tetua Taishan dari Sanxing Xianzong langsung terlempar keluar. Dao Yan mendengus, dan tinjunya kembali terhunus. Tinjunya dipenuhi dengan teknik Tao. Setiap kali ia mengangkat tangannya, ia seolah memeras kekuatan dari tubuhnya. Dengan pukulan ini, wajah tetua Taishan tingkat 7 Hunyuan Daluo Jinxian dari Sanxing Xianzong berubah drastis. Jika ingin bersembunyi, tak bisa bersembunyi. Pada saat ini, sesepuh Taishan terkuat di Sanxing Xianzong langsung melangkah di depan Dao Yan dan bertabrakan dengan Dao Yan. Boom! Dawa Dao Yan meledak, dan semua kekuatan terhempas, dan keduanya terdorong mundur. Sesepuh Taishan terkuat dari Sanxing Xianzong terkejut. Dia telah mencapai puncak tingkat ke-9 Hunyuan Daluo Jinxian. Dalam menghadapi serangan Dao Yan, dia tidak bisa dengan mudah menangkisnya. Sebaliknya, dia mundur. Dao Yan sangat bersemangat ketika dia bertemu lawan yang kuat. Hanya ketika dia bertemu lawan yang begitu kuat dia dapat mengambil kesempatan ini untuk melepaskan belenggu dan menerobos kemacetan. Dao Yan meraung, dan seluruh tubuh Dharma Tao-nya melonjak keluar, dan kata-katanya mengikuti kata-katanya. 3.000 jalan mengembun di udara dan berputar di sekitar Dao Yan. Ketika Dao Yan mengangkat tangannya, dia bisa menggerakkan metode Tao yang tak terhitung jumlahnya. Dao Yan menjalankan Dao Fa hingga ekstrim. Dia mengendalikan Dao Fa dengan menggunakan kekuatan tubuh Dao-nya sendiri, dan kemudian membunuh Dao Fa. 3.000 jalan semuanya telah menjadi 3.000 jenis serangan, yang masing-masing sangat menakutkan. Itu mewakili semacam Tao dan akal, yang dapat mengendalikan hukum operasi langit dan bumi. Taishan Chan Laoyun terkuat dari Sanxing Xianzong mengubah Jiuxuan Daojing, yang juga merupakan jalan utama yang melonjak. Namun, dibandingkan dengan Dao Yan 3.000 Avenue, itu adalah celah besar. Sisi, sesepuh Sanxing Xianzong, mengubah Sanxing bersama. 3 orang terbunuh pada saat yang sama untuk menyerang Dao Yan. Dao Yan sama sekali tidak takut. 3.000 jalan terbunuh, dan setiap jalan berubah menjadi sosok dan membunuh masa lalu. 3.000 jalan bagaikan 3.000 Dao Yan. Mereka terbunuh bersamaan dan mengepung tetua tertinggi Sanxing Xianzong yang paling kuat. Tetua tertinggi Sanxing Xianzong terkejut. Serangan seperti itu sungguh mengerikan. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menyerang, tetapi ia hanya bisa menahan serangan Dao Yan. Terlalu sulit untuk mendapatkan keuntungan. Serangan Dao Yan menjadi semakin menggila. Kecepatannya luar biasa. Ia hampir mengerahkan seluruh tenaganya untuk menguras tenaganya sendiri dan mengosongkan tubuhnya. Serangan mematikan seperti itu membuat tetua tertinggi Sanxing Xianzong merasakan tekanan yang luar biasa. Ia adalah orang kuat di puncak lantai 9 Hunyuan Daluo Jinxian. Sungguh memalukan bahwa ia ditekan begitu keras oleh seseorang yang levelnya lebih rendah darinya. Hancurkan untukku. Tetua tertinggi Sanxing Xianzong meraung, dan kekuatan yang tersimpan di tubuhnya meledak sepenuhnya. Kengerian mencapai puncaknya, tubuh Dao Yan jatuh ke belakang dan wajahnya tampak pucat. Namun Dao Yan tidak menyerah. Ia masih bergegas menghampiri tetua tertinggi Sanxing Xianzong dan membunuhnya dengan 3.000 jurus. Boom! Dengan tabrakan terus-menerus antara keduanya, kekuatan dahsyat itu meledak, dan tubuh Dao Yan terus mundur, tetapi setiap kali ia melesat maju dengan cepat. Kekuatan Dao Yan semakin melemah. Ia tampaknya tak mampu bertahan. Ia merasa akan segera runtuh. Tetua tertinggi Sanxing Xianzong telah menghabiskan lebih banyak kekuatan daripada Dao Yan. Kini ia berkeringat, wajahnya pucat, dan darahnya tak lagi mengalir. Kenapa kau harus melakukan ini? Tanya pendeta Tao Sanxing Xianzong. Dao Yan berkata, omong kosong, hari ini kau harus mati atau aku yang mati. Dao Yan melolong lagi, lalu dengan gegabah menghampiri tetua tertinggi Sanxing Xianzong. Tetua tertinggi Sanxing Xianzong khawatir. Bagaimanapun, Dao Yan dilindungi oleh Dao Wu Tianzun. Jika sesuatu terjadi pada Dao Yan, mereka tak akan mampu menanggungnya. Satu-satunya harapan tetua tertinggi Sanxing Xianzong adalah ia dapat menjatuhkan Dao Yan secara langsung dan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Namun, tetua Taishan Sanxing Xianzong tidak berpikir bahwa Dao Yan begitu mengerikan sehingga bahkan jika ia tidak memiliki kekuatan abadi di tubuhnya, ia dapat mendorong 3.000 dadao untuk bersaing dengannya hanya dengan mengandalkan keunggulan Dao Ti. Sekarang Dao Yan hanya dapat mengandalkan keunggulan tubuh Dao bawaan, menyatukan tubuhnya dengan 3.000 jalan, dan menganggap dirinya sebagai Dao Dharma. Dalam keadaan seperti itu, Dao Yan tiba-tiba menyadari sesuatu di dalam hatinya, dan matanya menjadi cerah. Pada saat ini, 3.000 Dharma tiba-tiba menjadi semakin bergejolak, membungkus Dao Yan sepenuhnya, dan mengubah seluruh pribadi seseorang menjadi kepompong. Kepompong besar ini bersinar, dan kemudian kekuatan abadi yang mengerikan terus-menerus memasuki kepompong besar itu. Cahaya kepompong itu semakin kuat. Seluruh tubuh Dao Yan di dalam kepompong juga bersinar. Metode Tao yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui tubuhnya. Seolah-olah ke 3.000 jalan telah memasuki tubuhnya.
Ketiga ribu jalan itu menjadi otot dan pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya, yang menyatu ke dalam tubuhnya dan membaptis tubuhnya. Setelah melihat situasi ini, tetua tertinggi Sanxing Xianzong terkejut. Dia tahu bahwa itu pasti pemahaman Daoyan dalam pertempuran dan dia akan segera menerobos. Daoyan yang baik, itu karena dia ingin menerobos dirinya sendiri dengan tangan kita. Tetua tertinggi Sanxing Xianzong segera mengerti arti Daoyan. Namun sudah terlambat, dan Daoyan telah mencapai tujuannya. Pada saat ini, tubuh Dao Tianzun muncul dari kehampaan, dan aura yang kuat menyelimutinya. Semua orang di Sanxing Xianzong semuanya merangkak ke tanah dalam sekejap, dan bahkan sulit untuk mengangkat kepala mereka. Maafkan Tuhan, tetua Taisang dari Sanxing Xianzong segera memohon belas kasihan. Dao Tianzun berkata, tahukah kau bahwa leluhur Sanxing Xianzong adalah muridku, Dao Qing? Orang-orang Sanxing Xianzong terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian ada semacam kegembiraan di hati mereka, tetapi kegembiraan semacam ini segera dipatahkan oleh kata-kata Dao Tianzun. Sayang sekali dia mengkhianatiku pada akhirnya, yang hampir membuatku jatuh. Dao Tianzun dingin. Kalimat ini, seperti sambaran petir, membuat semua orang Sanxing Xianzong tampak pucat. Leluhur mereka mengkhianati Dao Tianzun. Orang-orang Sanxing Xianzong sepertinya mencium bau kematian. Leluhur mereka mengkhianati Dao Tianzun, jadi catatan ini tentu saja akan diperhitungkan. Dao Tianzun, ampuni nyawamu. Kami semua tidak bersalah. Tetua Taisang dari Sanxing Xianzong segera memohon belas kasihan. Dao Tianzun berkata, aku tidak ingin membunuhmu, tetapi kau juga tidak ingin menjadi lebih baik. Jika kau bisa menangkis serangan Daoyan, maka kau bisa bertahan hidup. Jika kau tidak bisa menghentikannya, hanya ada satu cara untuk mati.